Tapi kalau kopi itu sempat ditahan dulu kita. Oh gitu ya Bang ya. Kalau dia lihat kopi kalau lampu itu dari jauh udah tahu. Iya benar. Tapi gini Mr. Q, salah satu tokoh yang kalau berkendara dalam politik itu nggak pakai sen, nggak pakai dim, nggak pakai klakson itu kita sebutnya yang paling top adalah Pak Jokowi lah. Pak Jokowi pakai sen. Sennya kiri, beloknya kanan. Itu bisa satu atau nggak pakai sen. Satu tadi itu Gus Dur. Yang nggak pakai sen. siapa? Korban Pak Jokowi, sen kanan belok kiri siapa? Siapa? P3, Hanura. Apa P3 ini ada produk turunannya lagi nih. Sandi Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys. Semoga hari ini semakin cadas. Kayak Repi Harus. Oke para sahabatku, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan umur yang panjang dan juga dimudahkan rezekinya. Oke para sahabat, tidak perlu berlama-lama, yuk kita simak dulu nih video yang satu. Yuk. All around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Biasanya kalau habis bikin kesalahan dosa itu sholatnya lebih khusyuk, doanya lebih takzim. Oh. Tapi ada juga kenapa orang habis berbuat dosa itu jadi emosi-emosi juga ada. Oh gitu. Contoh Atau lebih ngegas. Contoh. Iya. Ini pengalaman pribadi kan? Biasanya yang nyerempet mobil kita itu lebih galak daripada kita biasanya kan kalau di jalan gitu. Iya. Apalagi yang nyerempet. Aduh. Gak ada hubungannya. Tolong ditit ya merek soalnya. Merek dan kita lagi bekerja sama ya. Saya selalu bilang sama driver ya, kalau ditabrak orang, diserempet orang, apalagi kalau angkot, ya gak usah ngamuk gitu. Karena bisa buat apa? Ya kan kitanya aman. Pertama supaya kita aman. Yang kedua ya memang setiap orang bawa mobil itu sudah harus satu paket dengan asuransi. Saya masih ketemu teman-teman yang beli mobilnya mau, iya, tapi beli asuransinya nggak mau gitu loh. Oh, jadi asuransinya TLO gitu? Ya, nggak beli asuransi. Atau bahkan nggak pakai asuransi sama sekali? Asuransi. Saya bilang orang kalau bawa mobil itu harus pakai asuransi. Kenapa? Ya kitanya ini hati-hati. Orang lain kan belum tentu hati-hati kan? Itu yang saya bilang biasanya yang nyerempet lebih galak. Oh iya benar ya. Ya itu poinnya. Tapi gitu ya bisa ya. Benar juga. Poinnya itu. Tapi poin keduanya selain orang lebih galak meskipun dia yang salah, kadang-kadang gitu ya. Seringkali sih, bukan kadang-kadang. Kayak sama juga itu pasal lain lagi. Kita ini udah hati-hati, udah korek, udah di jalur yang benar. Tapi orang ini kadang-kadang suka nyeruduk sendiri gitu. Ya, betul. Itu sama aja dalam politik kan gitu, yang lebih galak. Masuk barang juga. Host merangkap narasumber diseruduk orang. Bukan, di dalam politik kan kita lihat yang kalah pemilu pilkada itu kan lebih galak dari yang menang. Iya. Tapi ada juga Bang, kita lapangan kosong nih. Kita kadang-kadang juggling sendiri sampai cedera sendiri. Kayak misalnya nyebut antitesis gitu kan. Itu kan juggling sendiri Bang. Tapi emang yang nyerempet lebih galak emang Mr. Q. Di politik juga gitu. Nggak berani saya ngomong ya kalau di politik ya. Yang Soalnya jelas nggak bos, soalnya dia yang bagian lebih galak dan nyerempet. Wah iya Mr. Q. Ada yang lagi tenang-tenang, katanya Mr. Q lagi mepet-mepet ini klakson sampai nyerempet kadang. Tapi kan penting kasih ranjau paku untuk mengingatkan yang lagi nyetir gitu supaya dia lebih mawas diri gitu misalnya. Bener nggak maksudnya? Gini, kalau saya di jalan itu lebih memilih menggunakan lampu sen. Saya kepada driver selalu bilang menggunakan lampu sen daripada klakson. Klakson itu terlalu terlalu keras, terlalu frontal. Lampu sen tuh halus gitu. Dan kelebihannya lampu sen itu sebetulnya dia jaraknya itu lebih jauh daripada klakson.
Kalau klakson itu, apalagi kalau misalnya lagi padat, itu 30 meter mungkin nggak kedengaran. Tapi kalau klakson lampu sen itu 50 meter pun udah kelihatan. gitu Sinyal udah lebih jelas dibanding klakson ya. ya. Kemudian lampu dim ya. Iya, lampu sen itu maksudnya lampu dim, Bang. Mohon maaf, Bang, saya salah. Iya. Lampu dim maksudnya cetek-cetek gitu. Oh. Kemudian saya selalu bilang juga kalau ada perapatan, Anda harus melambat, jangan ngebut. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal nongol dari. Dan katanya juga Mr. Q, kalau kita di depan ada polisi, kita kasih juga lampu itu dia tahu 2 kali. Oh ini sesama kawan dengan kawan. 2 kali Bang. Ya, bukan, gitu ya? bukan rahasia. Iya, oke. Nah, Iya. Tapi lebih bagus lagi, Bang, kalau Abang taruh topi dinasnya itu kombes. tergantung bunganya berapa, bunga apa bintang. Tapi kalau kopi itu sempat ditahan dulu kita. Oh gitu ya Bang ya. Kalau dia lihat kopi, kalau lampu tuh dari jauh udah tahu. Iya benar. Tapi gini Mr. Q, salah satu tokoh yang kalau berkendara dalam politik itu nggak pakai sen, nggak pakai dim, nggak pakai klakson itu kita sebutnya yang paling top adalah Pak Jokowi lah. Pak Jokowi pakai sen. Sennya kiri, beloknya kanan. Itu bisa satu atau nggak pakai sen. Satu tadi itu Gus Dur. Yang nggak pakai sen. Korban Pak Jokowi, sen kanan belok kiri siapa? Siapa? P3, Hanura. P3 ini ada produk turunannya lagi nih. Sandi Uno. Kalau calon? Calonnya? Presidennya? Ganjar. Jadi Erick Thohir. Kalau analis. Toto. Jadi Mr. Q, jokes yang itu kan seksis kan. Banyak orang bilang mama sen kiri belok kanan kan seksis gitu kan. Ini ganti aja biar nggak seksis, ganti Jokowi. Ganti Jokowi aja. Seksis berubah menjadi politis. Tapi Jokowi itu tipe mana? Yang nggak pakai sen atau sen kiri belok kanan? Gini, beliau itu sebetulnya kalau menurut saya ya bukan sen kiri belok kanan, bukan. Beliau itu multiple skenario. Bisa belok kiri, besok belok kanan, bisa lurus, tergantung analisa dan kalkulasi terakhir gitu. Sangat dinamis ya. Nah, sangat dinamis ya. Terus orang yang melihat Pak Jokowi hanya single skenario atau bahkan kemudian menyamakan isi pikiran dan harapannya dengan Pak Jokowi, itu yang bisa kecelek gitu loh. Kalau misalnya harapan dia adalah kepada X gitu, lalu kemudian dia berpikir bahwa itu maunya Pak Jokowi, ya dia kecelek karena Pak Jokowi kan bisa aja maunya Y atau maunya Z gitu. Tapi kan gini Mr. Q, di politik ya, dalam kasus Pak Jokowi khususnya gitu ya. Kita aja dalam hidup, kalau Budi udah bohongin saya sekali, besok kalau dibohongin lagi, udah distrust. saya udah tahu dia bohong gitu. Polanya udah ketahuan. Tapi kalau ini Pak Jokowi ini apa ya, orang tuh bisa kena berkali-kali. Kenapa itu? Ya karena bukan dibohongi. Orang itu aja yang terlalu naif atau terlalu sederhana cara berpikirnya, kurang advance. Contoh. Jangan lupa, Contoh. Ya itu tadi, bahwa seorang Jokowi pilihannya untuk calon presiden tuh cuma satu gitu loh. Atau misalnya bahkan begini, dia sebetulnya sedang mencerminkan, dia sedang berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, dia suruh sendiri bahwa dipikirnya ide dia kepada Jokowi itu satu-satunya gitu. Padahal ada orang lain juga yang datang dengan ide yang lain. Apalagi kalau dia udah lihat Jokowi sambil nunduk sambil nyatet dia ngomong. Suruh sendiri kan. Wah, ini dia mendengarkan. Itu misalnya kita dipanggil nih berempat gitu kan. Budi udah ngomong, saya udah ngomong, Bang Zulfan udah ngomong, terakhir ada Mr. Q dia ngomong bubar. Budi ini harus berpikir omongannya udah jejaknya dihapus Mr. Q gitu, harusnya kayak gitu ya. Iya, bukan berempat. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan dia punya ketemu 4 orang, itu ketemunya one on one. Jadi ketemu dengan Budi dulu, habis itu ketemu dengan Ari kan gitu kan. Ketemu dengan Bang Zul, lalu ketemu dengan saya misalnya gitu. Tapi seringkali begini sebenarnya, bahkan kita tuh nggak tahu dia ketemu dengan siapa, berapa orang. Dalam situasi sebegitu kita jangan pernah sure sendiri bahwa masukan kita, usulan kita itu adalah yang paling benar dan yang paling akan diikutin. Meskipun Pak Jokowi menunjukkan semua gestur yang bisa membuat kita sure. Ya itu kan apresiasi beliau. Tapi memang beliau itu paling jago tuh ya. Pak, memang pembawaannya kan begitu. Kami kan waktu makan malam di Kendari kemarin itu di Cafe Bakau itu, waktu kunjungan dengan Pak Jokowi, itu kan semua kan ada agenda berikutnya. Ini makan malam ada yang nyanyi gitu, Bang.
agenda berikutnya Pak, kata Pak Mensesnek gitu. Kita udah berdiri kan, Pak Mensesnek ngomong kan, Pak Jokowi ini belum berdiri. Tunggu sebentar, lagunya belum selesai. Ya menurut saya sih itu ya memang beliau hatinya halus ya, mengapresiasi orang yang lagi nyanyi gitu. Jadi mencatat, ya mungkin idenya menarik gitu. Kemudian memperhatikan, ya memang harus memperhatikan. Tapi kan akan ada masa di mana dia mempertimbangkan semua masukan dan usulan itu, diolah dulu. Pak Jokowi itu pakai pendekatan orang baca Quran. Oh gimana tuh Bang? Ya kan belum sadaqallahul azim, jangan pindah dulu dong. Oh iya. Begitu juga nyanyi kan belum Iya, selesai. belum selesai. Mungkin dia sering dengar orang baca Quran. Ini baru lagi. Ini versi HMI, membaca Jokowi versi HMI, Bang. Iya kan, sadaqallahul azim. Nah, baru Pak Jokowi ya udah jalan. Iya betul. Tapi kan tipenya misalnya Pak Jokowi ini ngaji sadaqallahul azimnya udah 30 juz dulu. Gimana maksudnya, belum paham saya? Iya ngajinya panjang banget kan, orang suruh nunggu sampai habis semua kan, baru sadaqallahul azim kan. Enggak, dia kan ada tanda-tandanya berhenti itu. Ada tanda-tanda. Satu surat misalnya 200 ayat. Nah, bisa aja di ayat ke-30 dia berhenti. Kan ada tulisan yang huruf itu. Apa namanya itu. Jadi ya memang kan Quran kan ada surah-surahnya. Ya tanda berhentinya ada. Jadi nggak perlu sampai 200 ayat dibaca. Nah, ini artinya sekarang setelah pemilu ini dan di akhir masa jabatannya ini Pak Jokowi akan sadaqallahul azim. Udah menuju sadaqallah Tentu kalau bicara masa jabatan ya selesai. Tetapi kalau bicara Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa, kalau saya lebih mengatakan ini harapan ya, harapan kita Pak Jokowi, harapan saya Pak Jokowi tetap menjaga agenda Indonesia Emas, Indonesia Maju, karena Indonesia Emas, Indonesia Maju itu kan tidak mungkin selesai dan memang belum selesai dalam 10 tahun pemerintahannya. Kalau kita bicara timeline Indonesia Maju 2045, berarti masih sekitar 20 tahun lagi. Ya harapannya Pak Jokowi tetap mengawal proses itu. Jangan dilepas, karena kalau dilepas ya pertama tidak akan tercapai. Yang kedua memang taruhannya sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Sebelum bicara Indonesia Emas 2045, hemat saya taruhan yang pertama ini adalah soal bonus demografi. Bonus demografi itu kalau nggak salah itu akan mencapai puncak 2030, 2035 gitu ya. Saya aja tuh dikasih dokumen, ini skala mikro itu dikasih dokumen rencana pembangunan jangka panjang kota Palangkaraya gitu kan. Saya sering diskusi dengan wali kota segala macam, saya dikasih dokumennya, saya buka-buka filenya tuh Bang, ternyata sekarang ini pun juga yang dominan itu udah usia 25, 30, 35 gitu sekarang loh. Saya kan lihat ininya piramida penduduknya ya. Lah gimana kalau 5 tahun 10 tahun dari sekarang. Nah pada waktu itu pemerintah kita akan punya PR besar untuk membuka lapangan kerja. Kalau lapangan kerjanya nggak sebanding dengan ledakan bukan ledakan penduduk, ledakan tenaga kerja. Bonus demografi itu dalam bahasa lainnya ledakan tenaga kerja. Ya mereka yang sudah sekolah, sudah menyelesaikan pendidikan, kan harus masuk lapangan kerja. Kalau nggak ada lapangan kerja, pertama mereka akan menjadi beban bagi mereka yang bekerja. Jadi statusnya akan sama dengan yang sudah pensiun atau masih anak-anak gitu. Yang kedua, mereka akan frustrasi karena mereka generasi produktif, tapi nggak bisa kerja, nggak dapat penghasilan. Yang ketiga, yang lebih parah lagi bisa jadi kriminal, karena orang ya sudah selesai sekolah, terus butuh pendapatan, butuh penghasilan, lalu tidak punya, lalu larinya kemana? Kriminalitas. Tapi jalan pintas. Apa iya Pak Prabowo nggak mampu untuk mengawal itu? Ya, sehingga butuh Pak Jokowi. Ini kan pekerjaan besar yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memang punya komitmen ke sana. Makin banyak orang-orang dan tokoh-tokoh yang mengawal proses itu tentu lebih baik. Itu kata kuncinya. Jadi lebih banyak yang mengawal, lebih banyak yang menjaga, tentu lebih baik. Tentu yang bisa menjaga adalah yang komitmennya itu jelas. Kalau Pak Jokowi kita nggak ragu lagi ya Bang ya. Wong dia yang pelopornya Indonesia Maju kok, Indonesia Emas kok, nggak mungkin tidak mengawal kan. Jadi ya kayak Lee Kuan Yew lah. Lee Kuan Yew mengawal proses pembangunan dan kemajuan Singapura, tidak dia lepaskan karena itu kan pekerjaan atau karya seumur hidup.
Oke. Gocotongnya adalah Pak Prabowo. Dan itu adalah taruhan bagi banyak orang. Gitu. Gocotongnya itu Pak Prabowo gitu. Ya kalau mau dibikin analogi barangkali bisa juga gitu ya. Nah, artinya ada kata kunci. Kita nggak ngomong orang ya, tapi ada keberlanjutan di sana. Kebetulan pada hari ini memang skema yang terjadi di Singapura itu juga mungkin terjadi di Indonesia, di mana setelah Pak Prabowo kan ada peluang bahwa Gibran akan menjadi calon presiden ya. Sebagaimana setelah Goh Chok Tong, maka kemudian Bijili atau Lee Hsien Loong menjadi penerus pembangunan atau kepemimpinan di Singapura. Ya di Malaysia kan juga begitu. Mahathir begitu lama, kemudian dia kan digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi. Dia kan masih ngawal. Iya. Masih mengawal. Dan dia mengharapkan setelah Ahmad Badawi itu kan Najib. Ya kan? Tapi Najib ini tidak mendengar dia. Jalan sendiri. Ya kan? Akhirnya terjebak korupsi dan macam-macam kan gitu, masuk penjara. Nah, untuk Pak Prabowo itu nanti sebagai Goh Chok Tongnya kalau kita anggap gitu ya, atau Badawinya lah ya. Apakah akan menganggap Pak Jokowi itu seperti Lee Kuan Yew yang memang ditempatkan di tempat yang pas dan cukup prominent, atau seperti Najib memandang Badawi dan Mahathir yang akhirnya ditaruh di tong sampah kan gitu. Tergantung karakter orangnya. Iya kan? Jadi kalau kita lihat, kalau Prabowo menurut saya ini kan pendekatannya pertemanan, persahabatan. Ini dulu yang paling penting. Ya dia kalau merasa bersahabat dengan Pak Jokowi, pasti orang kan berkonsultasi, bertanya, ingin dibantu oleh sahabat. Itu bukan sekedar kawan biasa. Ya kan? 5 tahun bersama, kemudian banyak hal yang dilakukan. Jadi menurut saya ini sudah bersahabat, ya mudah-mudahan bisa membantu lebih banyak apa yang di program Jokowi dulu dilanjutkan, kemudian Jokowi tahu maksudnya apa bikin sesuatu ini, program ini. Nah tentu kan mereka diskusi. Jangan sampai nanti salah kan, visinya Jokowi ke lurus, ini digeser ke kanan. Itu fungsinya kan menurut saya itu paling bagus tuh seperti itu. Ya. Karena kan bicara keberlanjutan. Beda dengan Anies bicara perubahan misalnya kan. Walaupun pada akhirnya ikut keberlanjutan juga. Oh ya? Gimana? Loh ya kan akhirnya kan kita lihat statement-statementnya kan mulai, kan kalau kita lihat Surya Paloh udah berubah kan berarti ikut. Caimin sudah berubah kan berarti ikut. Nggak ada cerita perubahan. Ya kan, tapi nggak, Anies kan enggak loh Bang. Belum. Ya tapi kalau kalah ya harus ikut lah Bang. Namanya kalah gimana? Mau apa? Enggak lah, kalau Ganjar kan mau oposisi. Nggak sok dong Bang, itu oposisi. Ya kan? Oposisi kan mengawasi keberlanjutan juga. Penting buat sama demokrasi aja, itu Bang. oposisi kan Bang. Ya senang lah dia kalau kita bilang begitu. Kalau saya bilang ini kan oposisi berkualitas atau oposisi frustrasi, kan gitu. Kalau Ganjar saya lihat kan oposisi frustrasi itu. Apa dasarnya apa Bang? Ya dasarnya dia bukan ketua umum partai, ya. Politisi juga tanggung-tanggung. Ini kan tanggung nih. Kalau kita lihat Prabowo misalnya mau oposisi, SBY mau oposisi, Megawati mau oposisi, itu bobotnya lain. Iya. Ini Anies mau oposisi, diketawain orang. Ganjar oposisi, lo modalnya apa? Iya kan? Oh, Gitu. kalau istilah saya bukan oposisi frustasi Bang. Oposisi karena no opsi kalau gitu. Iya. Ada dong opsinya kan, bisa bergabung, Mr. Q. Enggak diterima juga sih kalau kata saya sih. Pas nih karena minggu ini kan ada Rakernas PD Perjuangan kan. Iya. Mr. Q beberapa waktu lalu udah vonis talak 3, bahkan meskipun surat perceraiannya belum keluar gitu kan dari pengadilan. Iya. Apakah ini akan jadi pengadilan resepsinya gitu, akan pembacaan putusan betul-betul dari majelis hakim ini akan perceraian atau talak 3? Kalau menurut saya sih Pak pernyataan putus hubungan PDI dengan Jokowi dengan Prabowo tidak akan keluar, kemungkinan besar ya. Kalau saya jadi PDI saya nggak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu.
Karena memang buat apa lagi, pernyataan-pernyataan itu kan sudah disampaikan secara informal dalam beberapa kesempatan dan oleh para tokoh-tokoh yang ada di PDI Perjuangan, dan bahwasanya kemudian Jokowi tidak diundang itu sudah merupakan talak tiganya itu. Prabowo diundang nggak? Nah ini menarik juga ya, kita belum dengar juga tuh ceritanya diundang atau tidak. Tapi dugaan saya enggak, karena kayaknya Rakernas kali ini difokuskan menjadi acara internal. Jadi memang tidak mengundang orang-orang atau tokoh-tokoh dari partai yang lain. Dan menurut saya itu juga format untuk memantaskan situasi dan kondisi. Tidak ngundang Jokowi, tidak ngundang Prabowo, ya, sehingga ya bahasanya bahasa acara internal gitu. Dan saya melihat pada hari ini memang Bu Mega pun juga mau ketemu dengan Pak Prabowo itu dengan syarat Prabowo meninggalkan Jokowi, istilahnya Bang, gitu Bang. Nah sampai hari ini kan kita lihat Prabowo masih terus bersama dengan Jokowi. Dari pernyataan-pernyataan yang keluar, Pak Prabowo sekarang manggil saya bukan, Pak Jokowi manggil saya bukan Menhan tapi Mas Bowo gitu kan. Lalu kemudian hari ini hari ini ya di acara World Water Forum. Ya Pak Jokowi dengan sengaja memperkenalkan, mengintrodusir Pak Prabowo kepada audiens sebagai presiden elect gitu. Pak Prabowo berdiri menjurah ya, dan itu menurut saya sih sinyal bahwa beliau berdua ini ya masih terus bersama-sama. Kemudian ya kalau kita lihat yang hadir pada acara makan malam dengan Elon itu adalah orang-orang yang pada hari ini ya menjadi jembatan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Misalnya ada Ara Sirait, ada Rosan Roslani, ada nama-nama yang lain, ada Wisnuwardana. Jenderal Luhut ada juga pasti ya. Saya nggak lihat kalau di foto-foto yang saya lihat ya. Minimal diwakili Bang Pandu lah ya. Ya kalau itu mungkin kalau Bang Luhut tidak di dalam kabinet lagi, kita bisa memprediksi bahwa Pandu akan menjadi anggota kabinet, menjadi penerusnya Luhut Binsar Panjaitan. Pandu Sahrir menjadi penerusnya Luhut. Jadi Luhut Junior adalah Pandu Sahrir. Ya itu ketemu karena kan ayahnya Pandu ini kan Dr. Sahrir. Ya. Itu kan muridnya Pak Mitro. Oh gitu ya? Di ekonomi UI kan? Oh iya. Itu bisa ketemu. Mungkin dulu juga mereka sering diskusi ya. Jadi chemistry-nya ada. Di luar faktor Bang Luhut ya. Tapi memang kebersamaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi syarat dari Bu Mega ya untuk diakhiri dulu baru Bu Mega mau ketemu. Ya itu kan bacaan kita ya, membaca gini sama kembali kepada diskusi. Indikasinya apa Mr. Lihat itu? Jadi indikasinya pertama Pak Prabowo sudah berusaha untuk menjangkau Bu Mega beberapa kali ingin ketemu, tetapi belum diterima-terima juga. Gitu. Ya. Kemudian di sisi yang lain Bu Mega menyerang dan PDI Perjuangan khususnya Mas Hasto dan kawan-kawan secara sangat aktif kan menyerang Pak Jokowi gitu. Jadi saya membacanya ini artinya Pak Prabowo dipaksa memilih antara Megawati dan Jokowi. Mungkin bahasa yang lebih eksplisit waktu itu saya membaca harian Kompas, kapan saya udah pernah ceritakan, di halaman depan ada berita Puan merancang pertemuan Prabowo dan Megawati. Tapi di halaman dalam Megawati menulis artikel yang menyerang Pak Jokowi. Jadi kembali kepada bincang-bincang kita di depan, kalau membaca lampu sen dan dim mobil, itu kita lihat bahwa Bu Mega nggak mau sama dengan Pak Jokowi dan baru mau bersama-sama dengan Prabowo kalau syaratnya adalah Prabowo meninggalkan Jokowi itu. Ya, dan lampu sennya Bu Mega lebih clear ya daripada lampu sennya Pak Jokowi ya, Mr. Q ya. Dalam pengertian bagaimana? Lampu dimnya maksudnya bisa sangat interpretasinya satu gitu. Kalau Pak Jokowi kan bisa tadi sen kiri. Saya kira kalau soal Bu Mega nggak mau Pak Jokowi itu udah bukan lampu sen lagi, itu sudah marka jalan gitu. Rambu-rambu. Tulisan good plang stop. Gede banget gitu ya. Perboden. Ya. Oke guys, itulah tadi perdebatan yang seru sekali dari Mr. Q dan juga Bang Julpan Lindan. Dan juga dengan dua host yang oke, keren, mantap, ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaannya, ya kan?
Oke guys, gue rasa sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga kalian bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.